Selamat pagi, Bapak dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan kami dari tim, salah satu tim dari kelas Analitika Bisnis B232 Universitas Indonesia. Saat ini ingin mempresentasikan hasil case study kami terkait tata kelola pupuk di Indonesia guna meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan sektor pertanian, di mana kami akan mengambil case dari pupuk Kaltim, salah satu anak usaha dari pupuk Indonesia. Berikut adalah tim kami, terdiri dari saya sendiri, Rolando Gultom, rekan saya, Rumi, Pinky, dan Elsa. Untuk yang pertama adalah case yang pertama terkait bagaimana kita melihat pangsa pasar pupuk Kaltim. Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat yang paling besar market size-nya adalah pupuk dari subsidi tersebut, di mana pangsa pasarnya sebanyak 70% dan diikuti oleh pupuk non-subsidi sebesar 30%. Tetapi bisa kita lihat di sini berarti bahwa mayoritas petani di Indonesia masih menggunakan pupuk subsidi. Dan kalau kita lihat lagi lebih dalam di mana proporsi volume subsidi pupuk di Indonesia di tahun 2024 itu sebesar 95% didominasi oleh pupuk kimia. Tetapi setelah kita lihat juga data ternyata di tahun 2023 itu sebanyak 100% pupuk pupuk subsidi diberikan kepada jenis pupuk kimia. Ini kita bisa lihat bahwa dominansi pupuk subsidi dari tahun ke tahun itu sangat diminati oleh petani di Indonesia. Tetapi walaupun sudah disubsidi di tahun 2003 sebanyak 100% terkait pupuk kimia ini, kita bisa lihat juga tren volume ekspor impor pupuk di Indonesia di tahun 2023. Di sini kita bisa lihat ada peningkatan baik dari pupuk amonia, NPK maupun urea, di mana ketiga jenis pupuk ini digolongkan sebagai pupuk kimia gitu. Kita bisa lihat di tahun 2022 sampai 2023 terdapat kenaikan yang cukup signifikan gitu, mulai dari amonia, NPK itu kita bisa lihat di grafik impornya menaik dan juga di ureanya, walaupun memang naiknya secara sedikit, tetapi itu terjadi kenaikan. Next. Nah, seperti yang kita tahu terkait tadi bahwa petani di Indonesia masih sangat bergantung pada pupuk subsidi, tetapi ternyata setelah kami telusuri lebih dalam, kami mendapatkan sebuah berita terkait petani di Indonesia mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk subsidi. Ini bahkan kami dapat berita dari CNBC Indonesia, di mana dalam rapat kerja raker yang digelar pada hari Rabu tahun 2024, ini salah satu dewan yaitu Titik Soeharto menyampaikan bahwa petani sering mengeluhkan gitu kesulitan mendapatkan pupuk subsidi tepat pada waktunya. Nah, ia juga menyoroti bahwa masalah ini seringkali disebabkan oleh kendala dalam akurasi data, kurangnya koordinasi antar instansi, regulasi yang kompleks, serta lemahnya pengawasan dalam proses penyaluran. Ini kita bisa bisa lihat bahwa situasi saat ini bahwa petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk subsidi ini memang karena ketersediaan pupuk subsidi sulit diakses. Itu kita dapat simpulkan bahwa meskipun pemerintah sudah melakukan upaya penyaluran. Nah, kesulitan ini juga diduga disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk data yang tidak akurat, koordinasi antar instansi yang kurang efektif, regulasi yang rumit, serta lemahnya pengawasan dalam distribusi pupuk subsidi. Jadi, sebenarnya apa sih langkah konkret yang dapat diambil oleh PT Pupuk Kaltim sebagai salah satu anak perusahaan dari pupuk Indonesia untuk dapat mengatasi masalah distribusi pupuk subsidi agar ketersediaannya lebih terjamin dan tepat waktu bagi petani? Nah, setelah kami petakan proses bisnisnya, bahwa berikut adalah proses bisnis existing penetapan alokasi pupuk subsidi 2024, gitu, tahun 2024. Ternyata banyak sekali gitu aktor yang berperan dalam menetapkan alokasi pupuk subsidi, mulai dari Kementerian Keuangan, mereka itu instansi ini menetapkan dulu menetapkan pertama alokasi subsidi secara nasional gitu, lalu diikuti oleh Kementan sebagai kementerian yang memiliki
TUSI memang untuk menetapkan secara alokasi subsidi per provinsi, terus juga gubernur, nanti juga menetapkan lagi alokasi subsidi per kabupaten, bahkan di bupati juga ada di level bupati untuk menetapkan alokasi subsidi per petani, gitu. Nah, ini mereka semua ini bekerja di salah satu sistem yaitu sistem simultan itu untuk menetapkannya dan proses apa sharing informasi dan datanya itu Pupuk Kaltim juga di sini juga bisa mengakses sistem simultannya untuk memberikan kelengkapan data juga. Nah, untuk bagian di Pupuk Kaltim distributor kabupaten itu mereka memakai sistem ERP PKT, memang sistem ERP internal gitu untuk melakukan distribusi pupuk mulai dari pabrik, dari pabrik ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten gitu. Mereka itu sistem distribusi mereka saat ini. Dan sampailah nanti di kios pengecer. Kios pengecer ini retail apa toko-toko retail yang ada di setiap daerah yang menjangkau petani untuk menjual pupuknya gitu. Itu mereka memakai aplikasi e-Pubers namanya. Nah, ini juga, tapi mereka semua ketiga sistem ini tidak terintegrasi satu sama lain begitu. Next. Nah, kami melakukan kualitatif proses analisis untuk menentukan mana-mana saja proses yang memiliki value added proses untuk petani gitu. Nah, dari sini kita bisa memetakan mana-mana saja yang harus kita eliminasi. Kita bisa lihat dari analisis seven ways-nya. Untuk yang pertama di Kemenq gitu ya, sebagai contoh, di mana mengumpulkan data dasar pertimbangan alokasi subsidi ini merupakan kami kategorikan sebagai non value added proses untuk petani karena memang ini adalah over processing dan motion juga, di mana seperti yang kita tahu bahwa mengumpulkan data ini seharusnya tidak perlu dilakukan apabila data semua terintegrasi dalam satu sistem, misalkan di sistem simultan, dan itu bisa dilihat dari dashboardnya gitu ya, dari mulai dari ujung dari kios pengecer sampai ke sistem PKT maupun di sistem simultannya itu bisa dilihat oleh Kemenq. Saat ini akses simultan itu tidak didapatkan oleh Kemenq begitu. Aksesnya hanya eh, tadi kalau di yang proses sebelumnya adalah sampai mentok di Kementerian Pertanian. Nah, untuk selanjutnya juga kami petakan lagi gitu. Mulai dari Kementan, Gubernur, itu kami kategorikan beberapa overprocessing. Next, ini juga ada Bupati, Pupuk Kaltimnya. Ini kita bisa lihat juga sebagai salah satu contoh memberikan kelengkapan data pada simultan. Ini merupakan overprocessing juga karena tidak adanya integrasi dari sistem ERP di internal Pupuk Kaltim maupun ke aplikasi simultan gitu, sistem simultan. Nah, kami juga mengategorikan distribusi pupuk dari gudang provinsi ini juga sebagai ada waste, transportation, inventory, motion, dan waiting gitu. Jadi ini tidak menjadi value added proses bagi petani gitu. Next, sampailah bahwa sampai ke petani juga membeli pupuk subsidi gitu kan, karena memang yang value added adalah membeli pupuk, tapi memberikan kelengkapan data juga menjadi non value added. Nah, ini merupakan proses bisnis yang kami ajukan untuk tahun 2025 dan seterusnya, di mana kami mengeliminasi tadi sudah dianalisis, di kualitatif proses analisisnya, dihasilkanlah jadi ada beberapa aktor utama, mulai dari Kemenq, Kementan, Pupuk Kaltim, distributor kabupaten, kios pengecer, dan petani. Di mana di sini menjadi hanya ada 7 proses dari dari yang sebelumnya sekitar belasan proses, di mana ini kita juga mengajukan bahwa sistem Simluhtan, sistem ERP Pupuk Kaltim, serta aplikasi e-Pubers dilakukanlah integrasi melalui mekanisme host-to-host API, di mana nanti ketika ketiga sistem ini bisa terintegrasi satu sama lain, diharapkan eh, untuk masalah terkait kelengkapan data maupun menganalisis data itu tidak ada lagi terjadi karena sudah menjadi terintegrasi datanya dan bisa dilihat pada dashboard begitu.
Next, Ya, baik, bisa terima kasih. kita lanjutkan ke Pinky. Terima kasih Mas Ando atas penjelasannya. Saya Pinky Della akan menjelaskan mengenai apa sih dampak pupuk kimia dan tantangan petani global saat ini. Penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus ini dapat menyebabkan kerusakan pada tanah yang akan akhirnya menurunkan produktivitas petani. Ini menjadi masalah serius dalam situasi di pertanian global. Yang saat ini terutama karena keamanan pangan menjadi isu yang besar akibat pertumbuhannya populasi di Indonesia. Selain itu juga ada faktor lain yaitu perubahan iklim. Menurut petani untuk lebih akar berkelanjutan, hmm, petani sendiri ini apa sih yang dia akibatkan dari pupuk kimia ini? Dia menyumbang 24% emisi gas rumah kaca atau GRK dengan 5%-nya berasal dari produk dan penggunaan pupuk tadi itu. Bahkan 22/3 dari nitrogen yang digunakan pada pupuk kimia berakhir untuk mencemari lingkungan sebagai nitrogen runoff. Lalu peran pupuk Kaltim dan apa inovasinya selanjutnya sebagai salah satu industri yang besar di di Indonesia ini di bawah holding Pupuk Indonesia, dia menawarkan produk utamanya seperti NPK, ZA dan urea. Namun juga untuk mulai berinovasi dengan produk yang ramah lingkungan seperti biofertilizer atau pupuk berbasis yang organik, ada soil amelioran, dan juga teknologi pertanian pintar atau smart farming teknologi. Ini sayangnya performa penjualan pupuk Kaltim menurun, terutama untuk pupuk NPK yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 49,7% dari tahun 2021 ke 2022. Ini menunjukkan perlunya strategi baru untuk meningkatkan penerimaan pasar terhadap produk yang ramah lingkungan dan agar mendukung keberlanjutan petani. Lalu, ya ini saya akan menjelaskan mengenai produk yang pupuk Kaltim beri tawarkan yang dimana biofertilizer ini pupuk yang berbasis organik untuk meningkatkan kesehatan tanah. Lalu yang bagian soil amelioratas ini produk untuk memperbaiki kualitas tanah. Lalu untuk smart farming teknologi ini teknologi untuk mendukung pertanian modern yang tujuannya nanti untuk mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia dan juga meningkatkan produktivitas petani yang berkelanjutan. Namun ada tantangan yang harus dihadapin yang dimana pasarnya untuk biofertilizer ini masih dalam tahap pengembangan. Lalu juga ada hambatan utamanya ketersediaan produk dan kepercayaan petani terhadap efektivitas. Hal ini udah dicoba untuk ditanyakan langsung di slide selanjutnya. Next. Yang dimana sudah ada hasil wawancara ini oleh Ibu Melani. Mereka tuh eh, saat ini masih menggunakan pupuk impor karena ada keterbatasan pupuk dari pemerintah, produk subsidinya. Lalu saat ditanya juga kenapa tidak mencoba pupuk organik, karena juga mereka takut untuk mencoba-coba gitu ya. Dan juga karena udah terbiasa dari mulut ke mulut untuk menggunakan pupuk kimia. Jadi situasinya ini penggunaan pupuk kimia sangat tinggi karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat penggunaan pupuk. Lalu pupuk HT dapat meningkatkan produktivitas hasil pertanian di kalangan petani, namun masih jarang petani yang menggunakan karena takutnya gagal tadi itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Strategi apa yang dapat diambil oleh PT Pupuk Kaltim untuk mendorong penjualan dan penyerapan pupuk organik di petani yang memberikan profit tinggi? Ini akan kita memberikan solusinya. Next. Nah, ini permasalahan tadi kita akan ingin meningkatkan competitiveness yang di pasar untuk mendorong penjualan pupuk dan meningkatkan ketersediaannya di pasar. Jadi permasalahannya apa yang dibutuhkan customer tadi itu ada tiga: ketersediaan yang ada di pasar,
Lalu juga dia mengetahui tentang manfaat dari pupuk hayati dan juga ada contohnya karena mereka takut dong udah nyoba-nyoba tapi panennya gagal akan merugikan petani. Jadi perlunya ada contohnya. Dan ini ya solusi yang harus pupuk Kaltim berikan. Tadi untuk meningkatkan ketersediaan kios pupuk yang menjual pupuk hayati, lalu adanya edukasi manfaat yang diberikan dari pupuk organik ini, dan adanya kolaborasi untuk membuat contoh keberhasilan sebagai apa yang diinginkan oleh calon customer atau petani ini, yang dimana kita ada tiga solusi: affiliate marketing, retail store, dan juga makmur program. Nanti akan dijelaskan oleh teman-teman saya gimana strateginya. Terima kasih. Kemudian untuk memilih strategi yang tepat bagi pupuk altim, di sini kita akan pertama menggunakan simulasi Monte Carlo yang dibagi dalam dua skenario. Pertama adalah skenario high sales, yang kedua adalah skenario low sales dengan standar deviasi sebesar 20% dari rata-rata penjualan per minggunya. Di sini untuk asumsi kita set biaya bahan baku atau jaga sebesar 60% dari sales, kemudian biaya program sebesar 10% untuk affiliate, 20% untuk retail store, dan 15% untuk pamor. Ini adalah pengurangan untuk penjualan atau salesnya. Dan kemudian kita juga masukkan probabilitas dari perubahan biaya operasional dari masing-masing program sebagai yang ada di tabel sebagai berikut. Kemudian kita melakukan 1000 iterasi untuk masing-masing skenario. Ini adalah skenario high sales, di mana expected value terbesar itu ada di penjualan melalui affiliate dengan probabilitas program ini akan menghasilkan EBIT itu di angka 50,8 miliar rupiah. Kemudian ini adalah hasil iterasi untuk skenario low sales, di mana affiliate itu masih tetap menjadi strategi dengan expected value yang paling tinggi. Walaupun untuk probabilitas pendapatan earning before interest and tax atau EBIT itu berbeda tipis dengan antara affiliate dan juga makmur. Dan itu adalah decision tree yang kita gunakan untuk memilih strategi yang tepat bagi Bukaltim, di mana untuk affiliate ini memberikan expected value yang lebih tinggi dibandingkan program-program lainnya seperti retail ataupun makmur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya terkait dengan pembiayaan program melanjutkan dari hasil yang tadi sudah dilakukan melalui analisis Monte Carlo yang menghasilkan bahwa expected value paling besar itu ada di affiliate program. Nah, affiliate program ini bisa dijalankan melalui mekanisme dengan pembiayaan full eh, debt atau pinjaman dari bank dan juga bisa melakukan dan juga bisa menggunakan dengan ekuitas dari pupuk Altim sendiri. Nah, kita coba di sini menggunakan line programming untuk melakukan analisis terkait dengan pembiayaan program mana yang paling efisien untuk melakukan affiliate program ini dengan menggunakan tiga bank di empat pulau terbesar di Indonesia, yaitu banknya terdiri dari Bank Mandiri, BRI, dan BNI. Lalu 40-nya ada di Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi dengan nilai masing-masing tertera di tabel sebelah kiri atas untuk nilai suku bunga di setiap banknya, suku bunga pinjamannya. Lalu untuk setiap daerah itu, maaf, untuk setiap pulau ini jadi dibatasi kalau misalnya di Sumatera itu maksimal untuk pembiayaannya di angka 4 miliar, di Jawa itu di 5 miliar, Kalimantan di 3 miliar, dan Sulawesi di 3 miliar juga. Dan maksimum pembiayaannya itu di 10 miliar untuk durasi 2 tahun. Lalu decision variable-nya atau nilai pinjaman yang diajukan yaitu sebesar 15 miliar dan disebar pada ketiga bank tersebut terlihat pada tabel yang berada di bagian kiri tengah ini, yaitu tersebar untuk di Pulau Sumatera itu menggunakan Bank BRI di 4 tadi di maksimum nilainya di 4 miliar, lalu ada di Jawa itu ada Bank Mandiri dan BRI di 4 miliar dan 1 miliar, kemudian di Kalimantan ada dari Mandiri di 3 miliar, dan Sulawesi untuk Mandiri juga di 3 miliar. Ini berdasarkan dari suku bunga juga yang kita acu. Untuk hasilnya terlihat bahwa summary dari pinjaman ini yaitu adalah sekitar di 8,5 miliar. Jadi melalui programming ini bisa diidentifikasi kira-kira kombinasi mana yang paling efisien berdasarkan suku bunga, lalu tadi batas maksimum pinjaman di 10 miliar tadi, dan durasi 2 tahun yang paling efisien untuk melakukan pinjaman untuk realisasi di program affiliate marketing ini.
Dan total pembayaran yang harus dibayarkan nantinya dalam kurun waktu 2 tahun oleh Pupuk Kaltim sendiri sebesar 17 miliar, 17 miliar rupiah. Gitu. Next. Nah, kira-kira pembiayaan terbaiknya yaitu melalui program pinjaman atau hutang atau melalui ekuitas. Lalu melalui analisis decision tree ini bisa terlihat bahwa total pembiayaan hutang itu tadi yang hasil analisis sebelumnya di 17 miliar rupiah itu akan menghasilkan opportunity loss sekitar 2 miliar rupiah. 2 miliar 38 sekian rupiah. Nah, sedangkan jika kita menggunakan equity dengan cost of equity-nya 7%, dan dana yang diinvestasikan di instrumen lainnya di 17.173,500 miliar, itu akan menghasilkan opportunity loss di 2.173.500 miliar. Pembiayaan programnya jadi yang program debt ini bisa memberikan opportunity loss yang lebih sedikit dibandingkan dengan equity. Jadi sejauh ini menggunakan program debt masih cukup visible untuk Pupuk Kaltim merealisasikan program affiliate-nya ini. Next. Oke, terima kasih atas perhatian. Baik, cukup sekian dari kelompok kami. Ini kami akan tutup. Ini merupakan appendix dari dengan programming kami.